Ketua kelas silahkan disiapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Apa keterangannya? Sakit. Kan buka pada PPT interaktif yang udah tertera pada link QR-nya itu. Oke, dah. Di papan tulis Ibu telah membuat apa itu konsumsi. Ada yang bisa menjawab? Silakan Gozi. Oke, coba tanpa lihat itu. Menurut Gozi, konsumsi itu apa? Menghabiskan sesuatu, nilai guna suatu barang atau jasa untuk kebutuhan sehari. Yang di baju oranye, apa itu konsumsi? Kegiatan mengurangi atau menghabiskan Manfaat? Manfaat apa itu? Apa itu konsumsi? Yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat atau nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi itu dinamakan konsumen. Nah, dari adanya konsep dari pengertian konsumsi itu sendiri menimbulkan suatu tujuan dari konsumsi. Nah, apa saja tujuan dari konsumsi itu? Yang pertama ada mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan Nah, ada 4 tujuan dari konsumsi itu sendiri. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Apa contohnya? Ada yang tahu? Contoh mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Contohnya itu yang kita pakai, buku, baju. Itu kita mengurangi nilai guna atau manfaatnya secara bertahap karena kita pakainya secara bertahap juga. Nah, apa saja yang menghabiskan nilai guna suatu barang secara sekaligus? Makanan, minuman. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari konsumsi. Apa aja ciri-ciri dari konsumsi itu? Ada di sini nih. Sama aja. Yang pertama itu adalah termasuk pada benda ekonomi yang cara memperolehnya membutuhkan pengorbanan. Nah, ciri-ciri dari konsumsi itu cara memperolehnya membutuhkan pengorbanan. Apa contohnya? Di situ ada tuh, listrik. Untuk menikmatinya harus membayar tagihan. Kalau kita nggak bayar listrik, otomatis nggak bisa menggunakan listriknya. Nah, yang kedua ada rumah. Memerlukan biaya pembangunan, tenaga, dan waktu. Nah, ada juga benda konsumsi yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makanan dan minuman, kayak nasi, roti, sayur, obat-obatan, kayak vitamin, obat sakit kepala atau batuk. Itu kan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, buah juga bisa.
Nah, yang ketiga itu manfaat nilai ataupun volume benda yang digunakan akan habis atau berangsur-angsur. Misalnya benda yang habis, ini nih terbagi dua, benda yang habis sekali pakai kayak makanan, minuman, obat-obatan. Kalau misalnya benda yang pemakaiannya bisa berulang itu, contohnya pakaian, sepatu, laptop gitu. Selanjutnya ini materinya kemarin udah dijelaskan ya sama Bu At. Mungkin Ibu sedikit mereview dan memberikan materi yang akan nanti membantu Ananda menjawab soal-soal yang ada di LKPD-nya nanti. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada dua. Yang pertama dari segi faktor ekonomi. Yang kedua dari faktor non-ekonomi. Nah, apa yang dilihat dari faktor ekonomi yang mempengaruhinya? Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan. Harga barang. Dan yang ketiga ada ketersediaan barang itu sendiri. Nah, dari faktor ekonomi dapat dilihat 3 faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, dilihat dari tingkat pendapatannya. Kalau semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kebutuhan dari konsumsinya akan meningkat. Nah, jika tingkat pendapatannya itu rendah, maka tingkat konsumsinya itu harus memerlukan suatu pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada dilihat dari harga barang atau jasa itu sendiri. Yang ketiga ada ketersediaan barang itu sendiri. Nah, dilihat dari faktor non-ekonomi, apa saja yang mempengaruhi konsumsi? Yang pertama dari jumlah tanggungan. Barang dari konsumsi itu terbagi menjadi 2, nilai pakai dan nilai tukar. Nah, nilai tukar ini dan nilai pakai juga terbagi menjadi 2, yaitu ada subjektif dan objektif. Ada barang nilai pakai itu terbagi menjadi 2. Dilihat dari nilai pakai subjektif dan nilai objektif. Nilai pakai subjektif itu nilai suatu barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup atau lebih ke individu. Contohnya, di situ ada gambar kan, di bawahnya ada kopi, ada cewek lagi nyeduh kopi, ada orang lagi main gitar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dicatat di buku. Buku apa nih? Ada buku yang lain? Ganti nama. Silahkan dicatat dulu. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mencatatnya. Biar nggak main-main. Ada. Silahkan. Ditinggalkan aja dulu catatannya. Nanti bisa pokoknya kasih nama inisial As'ad misalnya. Jangan pakai nama yang sama, username yang sama. Dah? Keluar aja. Dah? Ini ganti namanya. Bukan saya nama. Dah? Tunggu. Udah semua? Al-Ghazi udah selesai? Udah? Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.